saya tiba-tiba kayak bisa Sang Pemimpi yang original soundtrack Sang Pemimpi keduanya Laskar Pelangi. Itu kan jarang dibawain tiba-tiba misalnya Gathering, karena si Gathering ini sebuah perusahaan yang memang harus semangat mimpi kalian. Wah, ini lagu Gigi cocok nih Sang Pemimpi. Itu bawain ya. Jangkrik gua. Tahan dulu anak-anak latihan dulu gitu. Bukan enak sih. Hai, welcome to my channel. Hari ini gua kedatangan tamu spesial, teman lama, artis, musisi, vokalis favorit dari band favorit gua. Soundnya khas banget. Gua nggak usah sebutin namanya, kalian mungkin bisa tebak. Tunggu ya, coba nih. Oh, janjiku takkan ku lepas selamanya. Wah, Janjiku kan ku ikuti kata hatiku. Thank you. Man, thank you so much. Sama-sama, Pan. Sama-sama. Man, kita kenal udah berapa lama ya? Wah, pokoknya zaman lu waktu di Surabaya aja. Ya gue dibawa sama Bujana kan, udah pasti Bujana. Karena kan Bujana kan nyari gear. Dari zaman bokap lu ya. Dari zaman bokap lu di zaman di SMA. Enggak SMA, malah SMP kalau nggak salah. SMP dia di band apa ya? Dia sebelum Dani ya di Surabaya. Oh, jauh lah. Jauh. Apa jadinya Squire Band ya? Apa namanya? Squirrel. Squirrel. Iya. Jadi guys, kalau lu nggak tahu dulu, gua mulai karir musik itu di Melodia Surabaya, almarhum bokap, almarhum papa, yang banyak bantu suatu band Jakarta yang sangat sering mampir cari-cari itu Gigi Arman, Dewa. Ya, Gigi Dewa, Sheila on Seven setelahnya Padi. Tapi yang paling sering nongol tiba-tiba, Wan. Nah, ini si Arman. Seling nongol minta gutang. Tinggal transfer. Iya. Man, lu sudah berkarir di musik ini berapa? 31 tahun? Ya, ada 31. Gak pernah bangun bosen gitu, tiba-tiba gitu? Asiknya di musik mungkin itu kali, Pan. Kita kan selalu dapat suasana yang berbeda ya. Lu mau gini kalau kantoran kayak misalnya lu kesini lah. Walaupun mungkin gue lihat banget Melodia yang pertama di Jakarta di sini benar-benar perubahannya sekarang udah jauh banget gitu. Tapi kan tetap aja lu datang ke sini tuh kan ya udah di sini gitu kan. Iya kan? Oke lah, pegawai mungkin ada yang baru, ada yang keluar. Tapi kan tetap aja secara ruangan dan sebagainya vibe ya gini aja walaupun sekarang berubah juga. Kalau gua kan penonton setiap gue main berubah terus. Udah gitu ada yang penonton kaku, ada yang penonton pasif, ada yang penonton brutal, ada yang penonton jaim. Itu kan justru yang jadi bikin apa ya, yang lu tadi bilang tidak membosankan tuh, ya itu adrenalin di musik itu selalu berubah. Tapi lagunya kan bosan, man, enggak juga, karena walaupun bawain itu lagu itu aja, tapi kan dengan vibe penonton yang berbeda itu akan rasanya kan udah beda. Karena musik kan bermain rasa, man. Bukan kayak misalnya datang ke kantor ngerjain tugas dari bos kayak gitu kan enggak. Ya istilahnya enggak pakai rasa juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi gua bisa bayangkan, karena kadang-kadang gua sendiri bosan kan ke kantor kan kerjain. Itu kata. Kalau kita kan misalnya gue besok kemarin gue main di sebuah hotel yang penontonnya pakai jas, ceweknya pakai bogon gitu, terus yang diem semua, itu kan gua kan ini harus diapain nih penonton. Di sini terus berpikir gitu kan, terus terus misalnya susunan lagu pas gue lihat penontonnya gini, anak-anak iyalah, wah ternyata kayak gini ya. Ganti deh, coba yang satunya ini, yang ini jangan, coba ganti sama lagu ini. Kayak gitu kan, itu kan terus berkembang. Tiba-tiba gue masuk ke penonton yang belum apa-apa udah pada berantem gitu. Nah itu kan gimana nih caranya menaklukkan penonton dan sebagainya. Arman ini, Gigi ini band man, gue salut lah. Dulu pertama kali gue nggak nyangka lihat pop atau pop rock band bisa lompat-lompat kayak lu gitu loh. Lu bekas pop atlet atau gimana sih lompat-lompat kayak gitu? Ya itu sih bawaan aja, Bang. Bawaan lahir. Tapi bukan lu hyper olahraga, lu lari ke musik. Iya, benar. Kalau lu tanya itu emang kayak gini ya. Kalau ada pertanyaan, Man, misalnya lu kalau tidak jadi musisi pengen jadi apa? Kayaknya gue sih pengennya jadi atlet gitu. Karena gue dari kecil tuh memang gue demen banget olahraga, dan yang namanya demen sama olahraga bukan satu olahraga, tapi gue jabanin semuanya. Makanya waktu kelas 4 mau masuk ke 5 atau 5 SD, gue lupa lagi deh. Itu gue sampai saking olahraganya gue sikat semua. Zaman waktu kecil makan jarang, olahan kecil.
Akhirnya gue kena, kalau sekarang mah hepatitis. Dulu liver kan. Oh, Kita liver, zaman iya, belajar bisa disebutnya liver, liver itu kan. liver, Kalau iya. sekarang hepatitis. Iya. Gue kena liver 1 tahun gak boleh olahraga. Gue diopname 1 bulan. Ya itu dari situ karena saking gue banyaknya hampir semua Aktivitas. olahraga gue sikat. Tapi emang jago apa? Lari, badminton atau apa? Semua, badminton, sepeda, sepatu roda, skateboard, lari, berenang, semua gue sikat semua. Itu Basket. sebelum ngeband atau Iya, zaman-zaman SD, SMP, oke. SMA pun gue tuh masih pas masuk kelas 1 SMA gue masih diangkat jadi ketua basket SMA 5 Bandung. Oh, Gitu. Jadi memang gue tuh aktif banget. aktif banget. Makanya refleksi di panggung lu kan, lompat-lompat asik. Ya tapi kan nggak juga gini Wan. Maksud gue tidak juga misalnya ada seorang penyanyi yang dia juga kayak gua gitu ya, demen olahraga waktu kecil terus tiba-tiba janjinya jadi lari-lari kayak juga kan. Itu kebenaran aja gue mungkin dilahirkan seperti itu. Oke. Tapi asik man, asik. Gitu. Jadi buat hidup banget dah. Gitaris itu juga gila juga. Modelnya diem kayak gitu tapi enak masuknya. Bulat di gigi, bulat tapi asik, enak dengerin, asik. Loh, jadi mau mulai ngomong dari karir lu awal lah. Gigi itu band nama pertama yang komersial atau sebelumnya udah ganti-ganti atau gimana? Gigi langsung. Jadi waktu kita kumpul terus kita nyari nama, cari apa, akhirnya terceletuklah Gigi. Semua aklamasi setuju, ya udah langsung Gigi. Langsung dengan Arman, Bujana, almarhum Baron. Budi. Enggak, almarhum Baron, Thomas, Ronald. Oh, Ronald dulu ya? Iya, formasi pertama. Oke, formasi pertama. Tahun berapa tuh? 93 kita kumpul, bikin lagunya 93 akhir sekitar September Oktoberan. Bandung, Jakarta? Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi ketemu pertama tuh ya, formasi yang berlima itu ketemu pertama tuh di Triple M Pecenongan. Jadi saat itu Apa Triple M? Triple M tuh studio rekaman. Ya lu masih di Surabaya. Itu studio rekaman. Zaman itu pas si Pai lagi rekaman sama dulu kan rhythm sectionnya Pai tuh Thomas Ronald kan. Oh, albumnya Anang, albumnya Andi Liani almarhum. Pai Bip itu. Iya, Pai-nya Slang waktu zaman di Slang. Oke. Terus pokoknya semua album solo, penyanyi solo yang dikerjain sama Pai, mau Atik Sibi, Niki Astria, Nika Adila, siapapun itu gitu ya. Nika Adila nggak sorry, Nika Adila kan Deddy Dores. Niki Astria itu pasti rhythm sectionnya kan Ronald Thomas kan. Iya. Nah, sama saat itu waktu itu dia lagi rekaman Andi Liani, almarhum di Triple M. Gue teleponan sama almarhum Baron. Gue mau pinjem jasa Baron ke band gue Next Band yang sama Reddy Nur itu. Malah Baron nawarin, "Man, udahlah lu kesini aja. Apa gue mau bikin band nih sama anak-anak, siapa aja?" Bujana, Ronald, Thomas, gue. Wah, kok teman gue semua gitu kan. Malah gue jadi kebalik, gue ke Triple M. Saksinya itu saksinya tuh Pai sama Andi Liani. Pas gue datang, udah ini aja nih pas nih vokalnya si Arman gitu ya udah pas saat itu. Jadi langsung. Tapi belum ada Gigi. Belum ada nama Gigi. Kita pokoknya kumpul dulu bikin lagu 93 akhir gitu. Oke. Ulang tahun Gigi atau Gigi terbentuk 22 Maret 94 itu keluarnya album pertama. Ya. Jadi sebetulnya 93 akhir yang kita bikin kumpulnya dari 93 akhir. Tapi rilisnya 94. Makanya sekarang sebenarnya kalau secara umur Gigi tuh udah 28 tahun. Karena sebetulnya di bulan-bulan September Oktober ini tuh kita lagi ngumpul ngerjain lagu. 22 Maret 94 itu keluar album. Makanya ulang tahun Gigi kan nanti dong 2022 Maret. Iya, tapi sebenarnya mana bikin lagunya udah dari 93 akhir. Jadi sekarang udah 28 tahun tuh. Oh, berarti lo beda dikit dengan Dewa. Dewa 30 tahun depan ya? Ya, jadi gini, Dewa itu seumuran solo album gua. Oh, oke. Jadi Dewa seumuran solo album gua gitu. Oke. 90 kan dia. Iya. Oke. 91, sorry. 99. Pokoknya berturutan tuh Slang, Dewa, Gigi itu berturutan. 93, 94, 93, 92. 92 Slang, 9 maksudnya Slang tuh keluar album pertama ya. 92 Slang, 93 Dewa, 94 Gigi. Itu bedanya setahun. Nah, itu generasi kemasan band-band nggak ya waktu itu 90 sampai Ya, 2010 ya, betul. 60-an ya. Gua waktu 93 masih di Amerika, masih kuliah. Lalu gua ketemu gua ketemu lu kan 95, di Surabaya tuh pas lu baru datang banget kan. Iya, Dulu kan sama bokap lu hubungannya. Iya. Gua waktu itu ini guys, waktu itu saking susahnya kalau lu kayak musisi sekarang lebih gampang lah. Dulu kita semua harus ke Jakarta nih. Salah satu pelopornya gua ke Jakarta itu
Gigi, Dewa, semuanya. Karena ngerasain bro, gua masukin gitar 20 ke mobil, nyetir ke Jakarta, jualan gitar ke toko-toko tuh dulu. Iya. Serius. Ya kan lu nanya banget kan Iya, ke kita iya. kan Oh iya, gimana. makanya lu kemana-mana. Terus di mana? Iya. Gua bilang Jakarta Selatan deh, belum ada Lu kebanyakan yang daerah nge-post itu lu sama si Andra. Iya. Kan mama gua bilang Kelapa Gading aja banyak makanan. Iya, jangan. Gua bilang Jakarta Selatan belum ada. Gua bilang Kelapa Gading udah terlalu banyak. Thank you man. Nah, itu lu band lu ya relatif ya dibanding band lain awet ya. Ganti-ganti dikit lah ya. Ronald terakhir sekarang Ronald ke Hendy. Budi ke Hendy. Budi ke Hendy. Balik ke Ronald bentar ya? Enggak ya? Enggak. Ronald, Budi, Hendy. Basis kan ganti dong. Nah, kalau bass Thomas, Thomas. Balik lagi. Oke. Dan sekarang kayaknya udah forever information. Ini kita sering ngomongin kalau lu orang tahu 90-an itu Highlander nih. Highlander ya Arman nih. Immortal. Bandnya sama Bujana ada pasangan Arman gila. McLeod. Hah? Arman McLeod. Iya. Kecuali dipenggal itu terus ini, ya. Tapi lu sama Bujana edan. Udah lama banget dan eksis terus. Apa rahasianya? Gua aja di kantor aja kan kadang-kadang kan bosen gitu kan ya. Lu kok bisa tadi kan di sisi konteksnya konser ganti-ganti, baca orang, lu read the audience gimana, tapi ini formasi kan cuma 4 orang ya. Yep. Nah, gimana lu gak bosen? Kemana-mana barengan terus? Iya, kalau visinya sama sih di dalam sebuah grup band visinya sama bahwa memang keluar rumah tuh untuk bermain musik gitu ya. Gua kira memang akan bisa kuat juga. Terus satu lagi juga kebetulan aja selain visi yang sama bahwa yang ada di Gigi semuanya bermain musik itu adalah untuk keluar rumah untuk bermain musik gitu ya. Satu lagi adalah kita yang ada di Gigi itu bisa meredam semua ego. Pada saat memang sudah Gigi, ya ego lu harus diturunkan untuk menomorsatukan sebuah grup band yang namanya Gigi. Karena kan ego itu paling susah ya untuk disatukan gitu kan. Frontman-nya gua nih. Kayak gitu. Nah itu di suatu saat selama 28 tahun Gigi ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi paling tidak kita bisa meredam. Walaupun tidak mungkin lah di sebuah kumpulan orang tidak ada ribut tuh nggak mungkin. Makanya kan misalnya kayak dulu Onat keluar ganti Budi keluar ganti, itu kan ada sebuah pergolakan di grup band emang yang sudah tidak bisa disatukan lagi. Ya udah kita ridokan aja gitu kan. Siapa yang masuk setelah itu ya berjalan aja gitu. Tapi ya yang gue rasakan adalah ego dan toleransi di dalam bermain band dan membuat sebuah karya itu gue kira di Gigi juga sangat bisa terjaga dengan baik. Iya. Buat non musisi mungkin nggak gitu nyadari kompleksnya ya, tapi buat kita yang di dunia musik kan ngerti ya. Edan 4 orang berarti lu kan nyanyi vokal, tamborin, yang lainnya si Bujana itu kan jadi cover keyboard juga karena nggak ada keyboardnya kan. Edan. Ya karena sekarang kan apalagi sekarang kalau alat kan udah canggih ya, udah bisa tapi still susah loh ya, bandnya segitu doang. Ya yang perpindahan dulu sebenarnya yang sungguh sangat lumayan kerasa tuh saat dari double gitar Baron cabut. Nah dari itu kan semua kuping kita tadinya ngedenger frekuensi 2 gitar gitu aja, tiba-tiba hilang satu. Nah disitulah Bujana yang banyak PR gitu, dari cara chordnya jadi bagaimana, aransemen rhythm section juga harus diganti di panggung, karena kalau disamain banget dengan zaman ada Baron gitu ya gua kira akan sepi jadinya gitu kan. Jadi si rhythm section juga lebih banyak bermain bagaimana gitu. Mungkin beat juga ada berubah dikit untuk supaya di telinga juga jadi enak gitu. Oke. PR sih setiap pergantian personel itu PR banget man. Waduh, PR banget gila. Tapi asik. Gua ingat paling yang utama-utama Janji Terbang ya. 11 Januari. Itu yang pertama hit lu apa? Hit Gigi. Jadi gini, sebetulnya si Ku Ingin. Jadi kan waktu album pertama tuh first single adalah Angan. Ceng gitu. Angan. Nah, itu tuh orang masih kaget gitu. Kaget tuh dalam artian kan saat itu tuh sebetulnya zamannya masih glam rock. Masih rock ceng yang gitu-gitu. Nah, ini tiba-tiba melodik yang agak akustik. Jadi orang tuh kaget, ini grup band apa gitu ya. Tapi kok mungkin orang kok seneng, kok asik gitu ya. Beda nih gitu kan. Nah di Ku Ingin
single Ku Ingin tuh kan ya lagu pelet lah, lagu slow rock, orang pasti akan senang. Tapi di situ juga orang tuh masih nah pas album kedua keluar Janji, ya di situ era alternatif grunge udah mau masuk. Kalau di sana mah di Amerika udah grunge gitu. Nah di situ keluarlah lagu Janji, orang kaget lah dengan tongkrongan yang Thomas sama Ronald rambutnya warna-warni, gue tiba-tiba ini di skinhead gitu kan. Orang kaget, ini grup band Gigi yang kemarin ya kok rubah banget. Lagunya juga Janji sedikit alternatif gitu. Jadi dan video klipnya kalau menurut gue itu saling mendukung antara lagu kita per personil image-nya sama video klipnya juga. Itu kan Fanny yang bikin tapi dibantu sama Rizal Mantovani. Jadi berdua gitu. Nah itu sangat mendukung banget kalau menurut gue video klipnya. Asik. Orang kaget semua ini. Kaget. Grup band apa gitu. Gue pertama kali lihat konsernya juga kaget, gak nyangka. Asik banget loh, lompat-lompat jungkir balik gitu. Si gue inget banget di belakangnya Ronald ngeliat tom-tomnya juga antik banget di flat gitu. Iya kan, dia auto setting apain? Oh iya, lu pemain drum dia pasti merhatiin banget kan. Oh gitu. Iya, Bujana juga alatnya dari dulu memang gila. Iya. Dia emang teknologi lah dari dulu. Tapi lu apa namanya, kalau misal lu pengalaman lu ya, kalau main apa lagu ini diminta orang kan sama misalnya kan. Lu apa yang lagu yang paling enak apa men? Atau semuanya oke gitu. Jangan lu lagu ini, lagu terlalu banyak di request apa misalnya. Oh, ya kalau request sih pasti Janji. Iya, lagu-lagu yang jadi tonggak sejarah Gigi itu pasti harus ada. Kayak misalnya Janji, Nirwana, itu pasti harus ada. Terbang 11 Januari, Nakal apa segala pasti harus ada. Tapi kalau menurut gue tidak ada sih sampai yang enak, kecuali bukan lagu enak, tapi jangan lagu ini dong, karena misalnya tiba-tiba ada lagu yang kita tuh jarang banget bawain man. Apa? Ya banyak ya, contohnya misalnya misalnya ada yang minta lagu Melayang misalnya gitu. Melayang tuh banyak yang suka banyak yang minta. Bukannya kita enak, tapi tar dulu ya, kita harus latihan dulu kan emang udah berapa tahun gak bawain. Gue juga liriknya juga tar dulu liriknya yang mana ya harus googling. Kalau sekarang ada Google gitu ya. Harus googling dulu kayak gitu. Jadi bukan enak gitu ya, tapi tar dulu gitu harus. Misalnya tiba-tiba kayak Sang Pemimpi yang original soundtrack Sang Pemimpi keduanya Laskar Pelangi. Itu kan jarang dibawain gitu. Tiba-tiba misalnya Gathering. Karena si Gathering ini sebuah perusahaan yang memang harus semangat mimpi kalian. Wah ini lagu Gigi cocok nih Sang Pemimpi. Itu bawain ya. Cakrik gua. Tar dulu anak-anak latihan dulu gitu. Bukan enak sih. Loh, tapi gini man, lu kan satu set berapa sih? Satu kali job misalnya 15 lagu, 20 lagu? Enggak. Gigi itu 1 jam itu kalau biasanya 11 12 atau 12. Lu memorize everything, lu hafal atau kasihin tele? Hafal. Okay. Nah, gue juga kayak misalnya kayak tadi ya lagu yang kayak tadi minta Sang Pemimpi gitu. Paling gue cuman sekali doang, udah gitu. Karena kan gue yang bikin lirik gitu, Jadi cuman ngingetin doang. Oh iya, di sini di otak gue langsung udah hafal aja udah liriknya. Lah, kalau lu sudah hafal, lu udah puluhan tahun main ini ya, lu masih latihan gak sih? Masih. Kalau masih harus. Gigi selalu. Pandemi juga. Pas pandemi enggak, tapi pas pandemi udah mulai turun kita karena kan udah mulai ada konser-konser virtual sama hybrid juga gitu. Oke man, internal lu maintain kan band dengan mood lu juga motivation lu, tapi sekarang kan audiens kan berubah man, aging juga berubah kelas, lu buat stay relevant gimana caranya? Kan ada waktu kita dari mulai tahun berapa? Tahun 2010 ada DM mulai kan. Lu ada ke religi juga Gigi kan. Gimana lu stay relevant to your audience? Lu berusaha pertahanin mereka sampai ke mereka jadi lebih senior, lebih ke move ke kelas berikutnya, atau gimana cara strategi band lu? Mikir apa? Sebetulnya sih dengan adanya media sosial menurut gua itu juga sangat membantu. Sangat membantu dengan karena kalau karya itu kan tetap aja sebetulnya kita gini, sekarang itu kan sungguh sangat sulit ya bukan kalau mengeluarkan karya mah gampang gitu. Tapi kan saking banyaknya sekarang orang mengeluarkan karya, jadi orang tuh udah bingung gitu kan. Nah, bagaimana caranya adalah kalau menurut gua yang tadi sebetulnya kayak misalnya lu masih latihan, masih. Karena kalau menurut gue justru itu adalah salah satu resep bagaimana bisa bertahan. Karena gini, kalau grup band udah mah kita itu menua dan pastikan stamina tuh akan turun gitu ya.
udah turun, terus kita nggak mau latihan, Wan. Pas manggung, welek pasti, Wan. Pasti welek, Wan. Pasti jelek, Wan. Iya kan? Beda lah pasti sama anak-anak yang baru gitu ya. Nah, kebayang kalau tidak latihan. Nah, tapi pada saat misalnya umur kita Gigi sudah 28 tahun, tapi pada saat ngelihat orang tuh pada saat di stage, kita memang masih 100% gitu. Orang melihat wah gila ya grup. Itu kalau menurut gue itu akan tetap bisa bertahan bagaimanapun sekarang tiba-tiba ada EDM, ada apa karena orang tetap aja istilahnya klasik gitu ya. Kita klasik gitu orang. Terus apalagi anak-anak sekarang gue lihat umuran anak gue dan sebagainya. Itu malah sekarang lagi seneng-seneng ke arah retro gitu kan. Nyari-nyari yang lama-lama bahkan lebih tua dari Gigi. Cari Krisyo, cari siapa, guru Gypsy apa segala macam dan sebagainya. Jadi sebetulnya selama kita memang mempertahankan karya dan pada saat on stage itu betul-betul 100%, gua kira dibantu dengan media sosial, dibantu dengan bagaimana caranya lebih seger kayak gini deh. Di TikTok kita punya account, tapi bagaimana caranya menggunakan TikTok itu yang cocok dengan Gigi. Bukan dance ada yang cocok dengan image gue gitu dan sebagainya. Jadi dengan bantuan-bantuan itu bisa tetap bertahan. Bisa tetap ya. Kalau ini Man, lu karir band sudah pasti orang image lu Gigi kan. Lu juga single, duet sama Dewi Gita, istri lu. Lu lebih banyak Giginya ya? Atau lu terus produksi single juga? Sebetulnya 5 tahun terakhir ini justru kalau produce karya baru lebih banyak Arana Project, Arman Maulana Project. Arman Maulana Project. Oh gitu, oke. Arana Project. Iya yang single itu, yang solo itu gitu. Sebetulnya justru hampir setiap berapa bulan gue keluar single. Iya. Yang kemarin itu kan Arana Project itu berapa single ya? Ada 6 atau 7 gitu. Dan sekarang udah mau kemarin ada dance-nya itu ya? Gua lihat ya. Itu yang pertama, yang single pertama. Itu kan sampai 6 klip. Nah, ini udah ditutup di situ. Album yang pertama Arana Project 1.0-nya udah selesai. Sekarang gue lagi ngerjain 2.0. Udah bikin video klipnya bentar lagi. 2.0 meaning artinya apa? Ya album kedua lah, album kedua gitu. Arana album kedua. Jadi sebetulnya kalau secara karya jauh sama Gigi. Kalau Gigi itu kan udah lama nih nggak keluarin karya, tapi karena memang nama Gigi dan karyanya tuh di Indonesia sudah kuat, jadi kita tuh terus nggak pernah berhenti. Tapi kalau secara karya itu justru yang Arana Project itu yang hampir di dalam 1 tahun gue bisa sampai 6 keluarin single gitu kan. Nggak 1 tahun, di dalam 4 tahun, jadi sekitaran di setahun 2 lah. Jadi sama Dewi Gita itu juga. Dewi ada lagi. Bukan Arana. Bukan. Itu beda lagi duet, itu kan kayak gitu. Ada ya duet nggak banyak juga, cuma 2 single. Tapi paling tidak ada lah gitu gua sama bini gua. Tapi kalau Gigi justru udah lama juga nggak ngeluarin. Kalau ini Man, kan ini kita nggak rasa ini hampir sebentar lagi Desember. 2 tahun men pandemi, gila kan? Betul. Ya gila kan. Lu kayaknya makin produktif ya hari ini ya. Iya, gimana? Menurut gue kalau sekarang lu mau menyerah karena pandemi, sama kayak lu misalnya. Gue tadi pas naik gitu kan, wah sepeda lu banyak banget, tambah banyak. Nah maksudnya berarti kan kita beradaptif gitu kan. Nah begitupun dengan kita. Jadi kalau dulu saat YouTube itu ada, eranya kita dulu awalnya MTV dong. Iya MTV. Terus pada saat YouTube ada, orang tuh kan disebutnya tuh YouTuber gitu. Orang yang punya konten banyak, akhirnya dia subscribernya banyak disebut YouTuber. Tapi kan sekarang everyone is content creator. Iya kan? Betul. Jadi nah pada saat pandemi, kalau lu tidak menyibukkan diri dan tidak mempunyai ide yang cemerlang bagaimana caranya tetap kita berada di dunia showbiz, ya bakal konyol ya. Gitu. Koncos gak relevan lagi. Iya, udah gitu pandemi oke lah, musik virtual bisa. Tapi kan tetap aja musik itu kan bukan bagusnya ya. Memang vibe-nya diciptakan untuk bertemu live gitu kan. Nah jadinya pada saat pandemi ya gue banyak ide-ide untuk bagaimana caranya tetap harus aktif dan eksis. Gitu. Iya. Bagus Man, itu bagus. Sini beda ya. Gue prihatin kalau teman-teman kita di musik ya. Sampai kan banyak yang jual gear kan, sebagian yang nggak squad gigi lah. Mereka jual gear, sepedaan, catering, kan? Kasihan banget kan, hampir 2 tahun kan. Lu lihat gimana? Sudah mulai membaik ya? Konser sudah mulai lagi ya? Iya, konser-konser udah mulai membaik, udah mulai. Tapi memang mungkin belum menyeluruh kepada seluruh komponen musik kayak misalnya anak-anak kafe kayak gitu mungkin belum kayak dulu lagi gitu kan. Karena kafe kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup. Kadang-kadang buka, ada PPKM lagi tutup lagi gitu kan.
Tapi kalau buat yang kita yang punya karya, memang sekarang udah lumayan banyak karena si perusahaan-perusahaan tuh kayaknya udah kangen juga untuk bikin gathering, walaupun hybrid atau virtual. Wedding juga udah mulai gitu. Jadi ya alhamdulillah cuman udah banyak sih. Ini malah Gigi nih berapa ya? Mau konser udah? Bukan, udah ini tiap hari kemarin udah 4 kali. Konser serius? Iya. Tapi terbatas dong audiens enggak? Ada yang kayak dulu penontonnya tidak ada batas di Mandalika kemarin di SBK WSBK itu kan Gigi main di sana. Itu ya penontonnya bener-bener kayak dulu gua gua penonton gak ada. Ya mereka pakai masker sih, cuman maksudnya biasa aja. Kayak lu nonton konser di Amerika kayak gitu tuh. Malah nggak pakai masker di Amerika. Terus kemarin ada gua di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu gathering private, tapi memang mainnya kita di tepi pantai gitu ya. Jadi itu ya memang cuma 150 orang lah. Tapi ya itu kayak udah penonton biasa. Cuman kemarin gua hybrid. Ada yang nontonnya cuma 50 orang tapi virtual. Ya enak lah, beda lah dengan Zoom konser apa-apaan. Iya, tapi masih banyak yang gitu. Jadi misalnya sebuah perusahaan A gathering, family gathering, mereka ngirim linknya ke para pegawainya Zoom. Tapi kitanya sih main ya, misalnya nyewa sebuah ballroom, kita main biasa. Kemarin berapa kali? Wah bagus banget, gue seneng dengerin itu. Soalnya kemarin kan masih komplit semua. Gue malah kemarin berapa bulan lu ngadain lelang amal kan? Iya, gue lihat. Wah itu ngeri. Kru-krunya kan pengaruh juga. Banget. Untung pemerintah udah mulai ngizinkan, udah seneng ini. Mulai. Ini man, kita kan sudah sampai era anak kita nih. Gue seneng lihat anak lu udah di Inggris juga ya. Iya. Naja ya. Semester berapa udah? Sekarang dia udah semester tahun kedua, tahun ketiga. Semester 2. Ya. Nah, jadi tapi ini bentar lagi selesai nih semester 2 tuh. Oh, balik liburan enggak? Lu kesana? Kayaknya gua kesana deh. Karena dia liburnya cuma 3 minggu. Oh, oke. Bentar banget. Udah normal enggak di sana? Libur Natal tahun baru cuma 3 minggu. Lu kesana? Kalau kayaknya Januari lah. Januari ya. Normal, iya di sana udah normal. Udah enggak ada lockdown lagi. Iya. Tapi mudah-mudahan lah, ini kan ada gosip-gosip lagi nih, varian baru apa Eropa. Aduh, jangan lagi deh gitu. Iya, gua vaksin 4 kali, Bro. Hah? 2 kali di sini, 2 kali di Amerika vaksinnya. Oh, vaksinnya gua sih udah 3 kali sih. Jadi di sini terus tapi gua di sini juga gua booster lagi 1 kali. Iya. Moga-moga enggak ada gelombang ketiga lah. Ya, kita harus bangkit lah. Man, era anak-anak sekarang kan digital semua nih. Kita dari old school analog kan. Lu touching ke digital, dari konten, dari platform, lu stay current ya. Gimana lu cara menggunakan ini? Lu ngeliat gak misalnya merchandise lewat NFT atau gimana, lu mulai ngeliat ke situ nggak? Iya, gue NFT juga baru belajar lah ya, baru lihat apa sih ini dunia apa lagi nih baru dan nggak nyangka lah gitu dengan kayak seperti itu gitu ya. Istilahnya kalau kita cuman bikin asal gitu bikin asal juga bisa gitu dan sebagainya. Tapi kan ya udahlah, kita itulah dunia sekarang gitu. Nah memang belum sih ke arah situ, belum ke merchandise dan sebagainya. Tapi memang percepatan yang terjadi di dunia digital sekarang gitu, yang industri sekarang adalah memang kita tuh harus banyak merekrut tim anak-anak yang memang mengetahui di dunianya gitu. Karena kalau tidak kita akan keteteran gitu. Ya gue kebantu banget album solo gue di Trinity, di album apa namanya? Arana Project gue, maksudnya kan gue di label Trinity. Nah, Trinity itu kan anak-anak muda semua. Nah, gue bener-bener kebantu banget gitu, kayak di YouTube channel gue banyak banget masukan dari mereka yang memang karena dia memang dunianya di situ gitu kan. Kalau kita tuh kan old school ya. Kita ada di situ, tapi kalau secara kulturnya tuh kan mereka yang lebih dapat TikTok betul. Nah makanya mereka banyak banget masukan dari mereka. Nah, seperti kayak yang tadi lu cetukin, ada NFT dan sebagainya yang ada lagi ke depan, ada ke belakang. Memang harus ada tim yang memang dari anak-anak yang sekarang yang memang mengalaminya, maksud gue gitu. Karena kalau kita ya bisa aja, tapi kan apa ya, tetap beda ya Wan ya, tetap beda. Kalau kita bicara musik tahun 90-an, ayo ngobrol sama gue gitu kan istilahnya. Teknologi karena kita mengalaminya dan sebagainya. Tapi kalau anak sekarang walaupun kita juga mengikuti, tapi kan mereka tuh lahir. Mereka hidupnya di situ. Betul. Jadi kalau gue sih biasanya mengakalinya adalah berkolaborasi dengan anak-anak sekarang. Lu ada untuk kolaborasi? Ada. Seperti contohnya? Oh maksud gue berkolaborasi itu maksudnya dengan tim lu. Timnya tuh anak sekarang gitu. Keren.
kesibukan lu lagi ya selain yang sekarang ini single ya Arana. Kemudian gue lihat lu YouTube juga aktif banget ya. Alhamdulillah. YouTube aktif. Karena gue ada konten murang kalinya itu kan yang. Konten apa? Sorry. Jadi gue punya podcast namanya Murang Kali. Murang Kali itu bahasa Sunda artinya anak kecil. Apa? Anak kecil. Jadi gue mewawancara bintang tamu, tapi gue riset dulu gitu. Bukan yang gue datengin lu misalnya Wan. Terus gue ngobrol gini. Kan itu mah gampang ya. Istilahnya bisa tinggal kapan bisa hari Sabtu jam 1 gue riset juga nih tanya. Kan kayak gitu misalnya gitu ya. Nah kalau ini nggak bisa Wan, kalau Murang Kali nggak bisa. Gue harus riset dulu karena gue ngobrol sama dia tuh tentang waktu kecilnya. Tentang cerita-cerita waktu kecilnya. Jadi gue harus ngeriset keluarganya, kakaknya, kenapa lu buat itu? Kenapa? Enggak, gue tiba-tiba ada ide gitu. Karena gue lihat podcast teman-teman gue yang udah bagus-bagus. Wah kalau gue bikin podcast kayak gitu sama juga aja, bukan sama aja. Ya susah, mereka udah gila, udah keren gitu kan, kayak misalnya Dedi, Gofar, Soleh-Solihun udah gila gitu kan. Terus kalau gue gitu doang, siapa Arman gitu kan? Ya? Nah akhirnya gue, lu niche lu beda jadinya ya. Punya betul, gue beda. Nah pada saat keluar Murang Kali langsung dapat sorotan dari pers, dapat sorotan dari anak-anak konten kreator yang lain. Wah, gue mesti cek tuh, gue lewat itu. Gue taunya hype pisan, itu apa? Kalau hype pisan justru baru kemarin. Itu mah kayak begini, ngobrol gini doang. Jadi orang yang lagi hype, misalnya Bulan Sutena, gue wawancara. Terus siapa lagi yang lagi hype, gue wawancara lagi. Kemarin yang baru Raffi kita, baru melahirkan Gigi baru melahirkan. Itu kan dia kan memang kan lagi hamil kan, lagi banyak dibicarain. Masuk ke Murang Kali. Nggak, itu hype pisan. Kalau Murang Kali tuh lu ntar search ya, itu Murang Kali udah banyak sih, udah berapa ya? Udah berapa puluh episode. Masa kecilnya. Bener-bener. Tapi mereka kaget karena kan ada orang yang tanya, tiba-tiba nyeletuk. Lu research duluan. Tiba-tiba, loh kok lu tahu cerita itu gitu. Kayak gitu karena zaman SD, SMP yang, hah, kok lu tahu dia? Tapi jadi satu di Arman Maulana channelnya nggak? Iya. Jadi kontennya gue tuh Murang Kali, ada hype-pisan, ada ngawangkong, ada musik juga, ada apa, jadi kan beberapa konten gitu. Nah ini guys, cek. Gara-gara Murang Kali sih yang akhirnya subscriber gue sekarang udah hampir 500.000 ya. 400 mau 70 kalau 470 sekian. 500.000 lebih gue lihat. Enggak belum masih 400 sekian. Gitu. Tapi itu benar-benar gara-gara Murang Kali kalau. Ya guys, check it out ya, YouTube-nya Arman nih. Jadi YouTuber juga jadinya lu. Dan kalau gue perhatiin di TV swasta, infotainmentnya itu kalau gue ngeluarin Murang Kali misalnya Najwa, lewat mereka. Ariel, enggak, selalu dibawa. Dibawa. Nah, jadi karena ada cerita yang belum pernah terceritakan. Betul, tapi maksud gua sekarang itu kan established media kan, ngeri kan. Kena content creator yang independen kayak lu lebih cepet, lebih up to date ya kan. Mereka kan old school terlalu lama kan. Kayak infotainment siapa tuh ngebawa lagi. Ternyata Najwa tuh waktu kecilnya gini loh. Ternyata Ariel, Rosa, Lasso, apa siapapun. Menarik. Gua spesial sini man. Waktu gua tahun lalu waktu parah ya. Kan gua itu kan sepedaan sama muter-muter rumah kan, jalan atau lari kan, pakai earbud kan, dengerin podcast tentang gue paling suka ke perjalanan hidupnya orang sama sukses. Nah kalau lu man, menurut lu kunci suksesnya lu atau Gigi itu apa man? Menurut lu kalau lu bisa simpulkan man? Kalau menurut gue sih orang itu gimana? Totalitas. Nggak, karena itu perlu. Kalau menurut gue totalitas itu perlu. Nggak bisa hal-hal foto. Gue taruh kaki kiri, kaki kanan. Nggak, maksudnya mungkin ada orang yang diciptakan seperti itu, multitasking mungkin ada. Orang yang multitasking ada. Tapi buat gue untuk mayoritas orang kan tidak semua mayoritas orang bisa multitasking. Maksud gue gitu kan. Buat mayoritas orang, lu harus total terhadap dunia lu. Misalnya gue nyanyi dulu kan gue sampai sorry ya bukannya lu harus keluar dari kuliah enggak. Tapi pada saat gue waktu di UI, gue pada saat itu juga dapat kesempatan di musik betul-betul lagi gila-gilanya gitu, lagi hype-hype-nya banget. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari UI karena gue di UI itu apa lu lagi apa? Gue visip dulu. Visip lu keluar karena main band. Iya, karena gue di dalam di dalam 5 hari dalam seminggu kuliah, gue belum pernah 5 hari gue kuliah. Selalu ada bolos, selalu ada, karena gue nyanyi di sini, nyanyi di situ dan sebagainya. Akhirnya gue minta izin ke kakak-kakak gue karena dulu kan kakak gue yang membiayai gue. Orang tua gue udah ibu udah meninggal, bapak udah tua, udah pensiun. Kakak gue yang biayain. Gue minta izin, gue bilang gue mau keluar dari UI. Karena apa? Karena kayaknya ini si nyanyi itu memang benar-benar dunia gue dan gue pengen total. Kakak gue mungkin marah memang, tapi gue akhirnya berjanji, gue bilang kalau gue belangsak gitu istilahnya gitu ya, lu nggak usah mikirin. Ya udah gue belangsak sendiri aja. Karena kan ini tanggung jawab gue gitu. Tapi gue akan buktikan bahwa gue berhasil. Nah pada saat itu memang gue total dalam artian bukan hanya nyanyi gitu, tapi gue harus bisa memproduksi, harus bisa menciptakan lagu. Gue yang tidak bisa alat musik harus bisa bikin lagu, gimana caranya? Oh sekarang tuh keyboard bisa direkam loh.
sekarang ada sequencer loh, ada sekarang komputer. Kan itu tuh harus, itu tuh total itu. Yeah. Kalau menurut gue itu sangat penting. Banyak orang yang apa ya, Wan? Kesilep gitu ya, kesilep sama privilege. Pada saat dia meledak nih, wah privilege datang kan, wah lu parkir mau di mana aja, masalah udah gampang gitu ya. Mau masuk restoran penuh, lihat muka kita ada gitu kan. Nah itu kan yang mungkin cetek gitu ya, kecil-kecil. Tapi privilege itu yang jadi racun, yang akhirnya dia lupa langkah selanjutnya ke depan tuh harus seperti apa, karena dia nggak total. Wah ternyata sudah kan sekarang media sosial tuh lagi berkembang ini, tapi dia nggak aja gitu, gue terkena akan mati gitu. Totalitas itu sangat perlu kalau menurut gue. Kedua, paling gue cuma 2 totalitas. Satu disiplin. Wah tanpa itu mah udah deh. Wah amburadul deh semua. Gue bener-bener dari dulu menerapkan disiplin waktu, disiplin. Padahal rockstar kan kesannya kan wah mabuk atau menyantai, enggak ya? Maksud gue itu kehidupan silakan. Kalau ada yang memang orang seperti itu, tapi manajemen yang di belakangnya harus memanage, tetap dia harus disiplin. Lu mau mabok, mau kesonggok, tapi pada saat jam 1 hari Jumat ada di studio itu, ya lu harus disiplin dan lu harus sudah siap. Itu gitu. Peduli amat. Itu kan terbukti kepada Ronaldo di zaman waktu Ronaldo sama Mourinho jadi pelatih. Pemain-pemain yang lain protes. Ronaldo kemarin ke diskotik, kenapa gue gak bilang? Gak masalah. Mourinho cuman ngomong gini, gue gak masalah sama Ronaldo, dia mau ke diskotik apa, tapi besok lu lihat dia main, dia ngegolin 3 dan itu stamina dan sebagainya selalu di dalam. Maksud gue ya itu gitu kan. Berarti kan Ronaldo tuh total. Walaupun dia misalnya ke disko malamnya, tapi dia mungkin tidur dulu. Kita kan gak tahu, mungkin dia tidur dulu kan. Jadi waktu tidur yang dia gitu tuh dia udah dibayar. Jadi pada saat di lapangan dia masih tetap fit gitu. Itu yang kadang-kadang lu ke diskotik padahal besok ada syuting jam berapa itu tidak dipikirkan. Jadi kan antara total dan disiplin itu benar-benar sangat bersatu. Menarik man. Jadi kunci suksesnya Arman totalitas dan disiplin. Setuju gue, setuju. Kerjaan juga harus gitu man. Harus banget. Lu juga ini man, gue kagum sama lu ini lo. Lu di dunia entertainment tapi praktis gak ada gosip dah. Rumah tangga kayak aman semua gitu. Amin. Rukun sukses man. Ini ini man, lu sudah berkarir begini lama, YouTuber. Terakhir nih, satu lagi nih, berpacu dalam melodi. Itu kan legend, ya kan? Kus Hendratmo. Lu waktu jadi gantikan Kus gitu, almarhum Kus, jadi lu merasa gimana? Beban atau gimana? Iya, beban karena gue kan belum pernah. Jadi gini, kalau di podcast gue bawain acara wawancara orang tuh kan, tapi kan kayak berasa bahwa ini rumah gue gitu. Kalau kayak lu di sini kan kayaknya nyantai aja. Apalagi di wawancara temen gitu. Nah, tapi kan kalau berpacu itu kan sebuah TV nasional gitu kan. Terus gue kan bukan pembawa acara, gue bukan Omes gitu atau gue bukan Darius Sinetria gitu kan. Bukan gitu. Tapi gue diberikan kepercayaan oleh sebuah TV dan ininya asik man itu man, asik dan timnya gitu. Nah akhirnya kan gue langsung flashback, gue lihat untung sekarang tuh ada YouTube sih, untung jadi lu pelajarin gitu ya. Jadi gue lihat dulu Mas Kus bagaimana dulu. Terus dan dari mereka dari timnya kan Kang masih kurang ini gini. Nah itu tuh masukan-masukan itu yang gue terus pelajarin. Tapi ya gue juga seneng sih ada sebuah dunia baru lagi gitu ya buat gue. Ketemu dengan orang-orang, ngobrol, bercanda, terus banyak masukan. Ternyata si ini tuh yang gambaran orang tuh seperti ini, ternyata pada saat kuis dan keluar celetukan dari itu, ternyata asik ya dia ternyata. Jadi itu bener-bener dari sebuah acara itu tuh banyak membuka gua juga terhadap orang gitu, yang tidak kenal atau kenalnya cuma selewat doang gitu ya. Akhirnya oke, dan sebagainya. Berhasil man, seneng gua lihat wah nggak kagok, asik. Asik. Ya. Ada mirip-miripnya dengan Pak Kus juga gitu ya. Emang si itunya juga kan nggak maksudnya Kang boleh nggak rambutnya digini-gini misalnya gitu. Boleh, ayo aja, gue mah sikat aja, santai aja gitu. Asal rambutnya tiba-tiba jangan dikeriting atau apa gitu kan nggak cocok. Makanya gue merasa kok ada miripnya apa gitu. Terus baju juga kan emang disesuaikan aja, harus memakai blazer dan ini apa? Dasi kupu-kupu itu selalu dipertahankan. Betul, trademark. Lalu mengenalin orang joget-joget dikit. Betul, kayak gitu. Ya, man, terakhir man,
kita sudah belajar rahasia sukses lu, totalitas disiplin. Gua seneng itu karena gua biasa interview orang tanya belum ada yang ngomong itu lagi kelewatan. Totalitas disiplin totally agree. Di kerjaan juga harus gitu. Lu yang belum tercapai apa menurut lu, Man? Dalam hidup lu, Man? Kurang apa nih? Gue sih kayaknya ngalir aja Wan, kayak. Tapi ada cita-cita dong yang belum tercapai. Oh enggak, yang jelas gue kan pengen anak gue pengen bisa membiayai anak gue sampai selesai, sampai dia betul-betul mendapat pekerjaan. Dan kalau karena dia illustration art kan ya, mungkin kalau gelar mungkin gue tanya ke dia kan, Neng, setelah ini kamu sekolah, kamu mau S2? Dia sendiri yang ngomong, enggak maksudnya mau diterusin ke S2 gitu kan, gue bilang gitu kan. Terus dia sendiri yang ngomong, Pak ngapain art S2? Dia bilang, emang gue mau jadi dosen. Dia bilang gitu kan. Kalau menurut gue cukup kok S1, tinggal gue mengembangkan sendiri. Nah, jadi maksud gue ya apa yang kemudian gitu, yang apa sih yang belum tercapai? Gue sih pengen menyelesaikan anak gue sampai selesai, dia bisa bekerja, sampai mandiri gitu kan. Itu kalau di musik karya ya gue sih Gigi akan terus berkarya, baik di Gigi maupun Arana Project akan terus berkarya sampai gue tidak bisa berkarya lagi gitu. Sampai memang gue udah tua banget sampai gitu. dipanggil Tuhan lah ya, sampai dipanggil sama Tuhan. Ya udah gitu itu aja sih, simple. Jadi kita harapkan Gigi jadi kayak Rolling Stone nih, sampai 70 tahun rocking terus. Amin. Bentar lagi ya, gue udah 50 sekarang. Iya. Oke guys, sekian review singkatnya. Thank you so much, Man. Gua ngargain, selalu ingat lu, Pujana mantu gua dari dulu itu. Thank you so much, Man. Thank you. Sama-sama, Man. Oke. Gua juga seneng lihat lu. Wah, gila, maju banget. Oke. Thank you bukan dukungan lu juga. Sip.